Perkenalkan, nama saya Aura Yolandari. Saya Mevara Aneira Atristi Purnomo. Saya Dejun Evita Azahra. Kami akan menjelaskan tentang isu gender dan kesetaraan dalam organisasi publik. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep gender dan kesetaraan. Gender adalah konstruksi sosial yang dibentuk oleh norma dan budaya masyarakat mengenai peran, tanggung jawab, serta ekspektasi bagi laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender merujuk pada kondisi di mana keduanya memiliki kesempatan, akses, partisipasi, dan kontrol yang sama dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam konteks birokrasi publik, kesetaraan gender berarti adanya jaminan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh hak dan peluang yang setara dalam proses perumusan kebijakan, pelaksanaan program, maupun pelayanan publik. Hal ini penting untuk mewujudkan birokrasi yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat. Yang kedua, isu gender dalam organisasi publik. Perempuan dalam birokrasi publik masih menghadapi hambatan seperti glass ceiling, yaitu batas tak kasat mata yang membatasi mereka naik ke jabatan tinggi meski berkompetensi. Mereka juga terbebani stereotip peran ganda, di mana selain bekerja, perempuan dianggap harus tetap memikul tanggung jawab domestik. Kondisi ini sering menghambat karir dan menimbulkan ketidakadilan dalam promosi jabatan. Secara teori, kebijakan publik dan birokrasi tampak netral gender, namun dalam praktiknya sering bias maskulin karena nilai dan budaya kerja lebih berpihak pada laki-laki sehingga pengalaman dan kebutuhan perempuan kurang terakomodasi. Yang ketiga, kesetaraan dalam administrasi publik. Kesetaraan gender dalam administrasi publik adalah bagian dari prinsip keadilan sosial yang melengkapi efisien dan efektivitas. Artinya, laki-laki dan perempuan harus mendapat kesempatan yang sama dalam akses, partisipasi, dan manfaat kebijakan publik agar pelayanan benar-benar adil dan inklusif. Keempat, ada tokoh-tokoh penting. Yang pertama ada John Eckert. Ia mengatakan organisasi tidak netral, melainkan mereproduksi ketidaksetaraan melalui struktur praktik dan budaya kerja. Yang kedua ada Mary Igai. Ia menekankan pentingnya dimensi gender dalam pelayanan publik dan emosional labor, membawa perspektif feminis ke dalam administrasi publik dan keadilan sosial. Prinsip isu gender. Yang pertama, gender mainstreaming. Strategi integrasi perspektif gender dalam semua tahap publik meliputi perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Kedua, representative bureaucracy. Birokrasi yang ideal harus mencerminkan keragaman masyarakat. Dan yang ketiga, social equity dalam administrasi publik, menempatkan kesetaraan gender sebagai bagian dari nilai keadilan sosial. Dan yang keempat, gender responsive budgeting. Anggaran publik harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan publik secara adil. Ringkasan isu gender. Yang pertama, konsep kesetaraan gender bukan sekedar jumlah perempuan di birokrasi, tapi juga kualitas partisipasi dan respon publik. Yang kedua, tokoh. Yang pertama, John Eckert. Yang kedua, Mary Igai. Dan yang ketiga, Karen Ashcroft. Dan yang keempat, Egli dan Clarau. Yang keempat, ada prinsip, yaitu birokrasi representatif, keadilan sosial, dan gender budgeting sebagai instrumen utama. Selanjutnya, kaitan teori dengan praktek dalam organisasi publik. Isu gender dan kesetaraan organisasi publik menekankan pentingnya akses dan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan. Melalui teori seperti gender mainstreaming, responsive bureaucracy, dan gender responsive budgeting. Di Indonesia, hal ini diterapkan lewat kebijakan pengarsutan gender Impres nomor 9 tahun 2000. Misalnya, pemerintah Kota Solo yang meningkatkan jabatan struktural perempuan, Kementerian Luar Negeri dengan 30% duta besar perempuan, dan Kementerian Keuangan melalui anggaran responsif gender pada program PKH dan KIP. Namun, hambatan seperti glass ceiling dan stereotip gender masih membatasi promosi perempuan. Sesuai dengan teori inequality regimes dan role congruity theory. Contohnya, yang pertama, pengerusamaan gender atau PUG, yang kedua, pemerintahan Solo, yang ketiga,
ketiga, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selanjutnya, analisis kritis. A. Kelebihan. Yang pertama, mendorong terciptanya organisasi publik yang lebih inklusif, adil, dan demokratis. Yang kedua, memperluas partisipasi dan referensi perempuan dalam pengambilan keputusan sehingga kebijakan dalam responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketiga, mengacu pada teori responsif, birokrasi dan gender mainstreaming, kesetaraan gender terbukti meningkatkan aktivitas dan legitimasi birokrasi. B. Kelemahan. Yang pertama, implementasi masih bersifat formalitas. Kota atau kebijakan sering dipenuhi secara administratif tanpa diiringi perubahan budaya organisasi. Yang kedua, hambatan glass scaling dan strictly gender tetap membatasi promosi perempuan di posisi strategis. Yang ketiga, kurangnya pemahaman aparat publik tentang gender analisis membuat program sering gagal menyentuh akar ketidakadilan. C. Relevansi dengan kondisi saat ini. Yang pertama, sangat relevan di tengah tuntutan reformasi birokrasi, demokrasi, dan target SDGs. Yang kedua, meningkatnya kesadaran publik terhadap kesetaraan gender menuntut birokrasi dan lebih responsif dengan transparan. Yang ketiga, namun relevansi ini juga menantang karena di banyak daerah masih kuat budaya patriarki yang menghambat kesetaraan dalam publik. Selanjutnya, rekomendasi pengembangan organisasi publik. Untuk mengembangkan organisasi publik yang lebih setara gender, diperlukan pengaturan implementasi pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan analisis gender dan anggaran responsif, serta mekanisme monitoring yang ketat. Selain itu, penting membuka akses kepemimpinan bagi perempuan, melibatkan partisipasi publik secara inklusif, dan membangun budaya organisasi yang bebas dari stereotip gender. Dengan langkah ini, organisasi publik tidak hanya memenuhi kewajiban formal, tetapi juga menjadi birokrasi yang adil, responsif, dan efektif. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesetaraan gender dalam organisasi publik merupakan aspek penting untuk menciptakan birokrasi yang adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Teori seperti gender mainstreaming dan representative birokrasi menegaskan kepentingan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan. Meski demikian, hambatan berupa gas scaling, stereotip, dan budaya patriarki masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan monitoring efektif, serta perubahan